Kitab ini kita mulai lagi dari awal. Mungkin bagi yang sudah mengenal sekedar mengingatkan, bagi yang baru mengenal tentu ini adalah perkenalan yang penting. Kitab ini ditulis oleh cucu seorang yang anti dengan tasawuf. Jadi beliau ini namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Abdul Karim ini seorang syekh. Dia benci dengan tasawuf. Dia benci dengan ilmu-ilmu tarekat, benci dengan ilmu-ilmu hakikat. Bagi dia belajar tasawuf itu gila. Bagi dia belajar tasawuf itu zindiq. Orang seperti itu ada sampai sekarang? Banyak. Yang bilang tasawuf zindiq banyak gak? Banyak ya. Ternyata itu bukan hal baru. Itu adalah sejarah yang berulang. Jadi jangan heran kalau ada orang begitu. Kalau ada orang mengatakan tasawuf zindiq, gimana kita menyikapinya? Coba lihat cara daripada orang yang dia tuduh zindiq. Syekh Abdul Karim ini seorang ahli fikih, ahli hukum yang zahir. Dia tidak mengerti hukum yang batin. Apa kata dia? Abul Abbas Al-Mursi adalah seorang zindiq, sufi yang gila, sufi yang sibuk dengan zikir dan melupakan dunia. Dia telah menipu umat. Itu kata-katanya. Sama gak? Sufi yang suka mendongeng, ahli bid'ah. Sama tuduhannya begitu. Maka Syekh Abdul Karim ini kemudian mengatakan, aku bersaksi anna Abul Abbas Al-Mursi kafir. Bahkan di akhir-akhirnya dia mengatakan Abul Abbas Al-Mursi kafir. Jadi puncak daripada orang kemudian menuduh sufi itu, awalnya bid'ah, gila, zindiq, lama-lama jadi kafir. Itu udah begitu tahapannya. Sekarang mereka sudah mulai mengatakan agama sufi. Jadi bagi kelompok-kelompok ini, sufi disebut agama yang terpisah dari Islam. Ya, gimana menurut antum? Yang udah belajar tasawuf, benar nggak tasawuf itu di luar Islam? Atau bagian dari Islam? Justru spirit Islam itulah tasawuf. Saya ngajar orientalisme dan kajian-kajian mereka terhadap Al-Quran. Itu orientalis dari barat, rata-rata mu'alaf kalau mereka mengkaji tasawuf, tapi tambah kafir kalau mengkaji tafsir, tambah kafir kalau mengkaji Al-Quran dan hadis, fikih, tambah kafir, malah cari-cari kesalahan Al-Quran. Tapi kalau mereka mengkaji lewat tasawuf, mereka kemudian mengatakan, ini yang aku cari. Dan hampir semua orang yang belajar tasawuf di barat, itu mereka memuji tasawuf Islam. Ya, bahkan menjadi mu'alaf. Yang hidup sekarang namanya Abdul Hakim Murad. Nama Inggrisnya Timothy Winter. Ya, Abdul Hakim Murad masih hidup, ada di Inggris. Dan bisa hafal burdah. Ya. Ente hafal burdah nggak? Gahar. Kota santri ya, aneh juga nggak hafal. Sama kita berarti ya. Tapi Al-Fatihah hafal ya. Abdul Karim ini setiap kali khutbah mengatakan, Ashhadu anna Abul Abbas Al-Mursi As-Sufi kafir. Aku bersaksi si Mursi kafir, si Sufi kafir. Jadi jangan heran nanti saya ini akan dituduh kafir oleh mereka. Kalau sekarang masih nuduhnya Syiah. Razi ini tamatan UIN, liberal. Baru segitu. Ya, zindiq, suka dongeng ya. Ya kita udah kenyang dibegituin sama orang. Lama-lama dituduh kafir, Bang Dik. Kalau bilang neraka udah sering. Jadi mereka jadi panitia neraka tuh udah sering. Jadi ada panitia kafir ya, kopar kafir itu udah banyak ya. Ada yang panitia hisab, awas loh tar dihisab. Ada yang panitia mizan, nanti saya bersaksi di hari kiamat bahwa ente ini telah memfitnah dakwah kami. Dia kira dia bisa sempat bersaksi di alam sono ya.
sarungnya aja nggak ada ntar ya. Nggak sempet dia nutupin auratnya ntar. Sok-sok ahli surga, bisa nyelamatin diri sendiri ya. Di atas kok berisik amat nih. Maaf ya, yang boleh berisik saya doang sekarang. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kitab ini adalah buah dari kopar kapir dari seorang kakek. Jadi murid-murid Abul Abbas lapor, wahai Tuan Guru Syekh Abul Abbas, engkau dikafirkan oleh Abdul Karim, seorang ahli fikih di Mesir. Abul Abbas diam aja. Terus besok begitu lagi. Dan dibiarkan. Abdul Karim kemudian tiba-tiba punya anak. Anaknya udah gede, masih dikafir-kafirkan. Dan itu bertahun-tahun. Sampai dia punya cucu. Ketika dia punya cucu, cucunya remaja. Apa kata Abul Abbas? Sekarang baru aku tanggapi. Berarti Abul Abbas sudah tua ya. Apa kata Abul Abbas? Nanti akan ada anak orang spesial datang ke sini. Dia mau nyamar, mau lihat-lihat kalian lagi ngapain, mau cross check betulkah yang dikatakan oleh kakeknya. Nanti kalau dia datang, sambutlah, langsung hantarkan ke kamarku. Padahal ini belum tahu nih dari mana. Ternyata benar ada yang nyamar. Dialah cucu dari orang yang dulu mengkafir-kafirkan Abul Abbas al-Mursi. Ya. Karena ketahuan, dibawalah ke Abul Abbas. Si murid akhirnya bertanya, wahai Tuan Guru, ini anak yang cucu yang mengkafir-kafirkan engkau. Apa doa beliau? Inilah doa yang saya baca. Dialah doa yang saya baca. Ternyata Abul Abbas doa, ya Rob, seandainya aku berdoa, hancurkanlah Abdul Karim, dia pasti hancur karena dia wali. Tapi aku berdoa sebagaimana Nabi Muhammad dulu berdoa, ya Allah, orang-orang Taif telah mencelakaiku, orang-orang Taif telah melempariku, tapi mereka melempariku karena dia tidak tahu. Aku katakan, ya Allah, Abdul Karim melemparku dengan kata kufur karena dia tidak tahu siapa aku. Tolong panjangkan umurnya, berikan dia keturunan, jadikan keturunannya murid dari murid-muridku, pewaris di antara khalifah-khalifahku. Dan itu mustajab. Akhirnya Abul Abbas al-Mursi ngomong begitu, Ibnu Athaillah langsung kemudian membaiat beliau menjadi seorang guru. Dia kemudian bilang, nggak ada tuh yang kufur yang dibilang kakek saya. Semua orang di sini mengamalkan sunnah Nabi. Semua orang di sini berakidah yang sahih. Semua orang di situ bermazhab yang sahih. Ternyata Ibnu Athaillah itu dia punya akidahnya akidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal, belajar sifat 20 Allah wujud kidam baqa. Abul Abbas al-Mursi yang dituduh oleh kakeknya juga berakidah yang sama. Ibnu Athaillah baca kitab Ihya, Abul Abbas juga baca kitab Ihya. Lalu dia bilang, apanya yang sesat? Ibnu Athaillah bermazhab Maliki, bahkan dikatakan Syafi'i. Abul Abbas al-Mursi bermazhab Maliki, Ibnu Athaillah juga bermazhab Maliki. Ya. Lalu tidak ada yang aneh di situ. Karena tidak ada yang aneh, maka dia kemudian menerima Abul Abbas sebagai gurunya. Jadi teman-teman, kenapa saya tidak membalas hujatan kelompok sebelah itu dengan hujatan? Kalau mereka nantang debat, ayo kita terima. Tapi kalau mereka menghujat, saya tidak mau menghujat kembali. Maka tolong teman-teman yang mencintai tasawuf, mencintai Ahlus Sunnah, tidak usah membalas mereka dengan hujatan. Kalau membalas mereka, balas dengan ilmu, balas dengan kelembutan. Ya, baik.
Lalu Ibnu Athaillah dikatakan oleh Abul Abbas, gurunya yang sudah sepuh, aku akan jadikan dia imam dua ilmu, zahir dan batin. Zahirnya bermazhab Maliki, batinnya menjadi Sufi. Di umurnya mungkin seumuran Kohar Gahar ini, dia sudah nulis kitab hikam. Jadi kitab ini ditulis bukan oleh orang tua, tapi orang masih muda, 20-an tahun. Jadi tidak benar belajar tasawuf itu untuk orang tua. Belajar tasawuf itu tua muda sama aja. Saya mendengarkan hikam pertama kali umur saya 9 tahun. Dan itu setiap pekan sekali. Dan harinya bukan hari malam minggu, tapi malam Kamis. Rabu malam Kamis, ya. Berguru kepada Abu ya Syekh, ada Hasan Basri. Kalau Hasan Basri hari Selasa, ya. Kemudian juga ada guru-guru yang lain, ya. Ada beberapa masyaikh. Nah, kita mendengarkan dari kecil, umur 10, kemudian umur 11, lanjut lagi sampai sekarang, ya. Kalaupun saya datang ke sana, saya masih mendengarkan dari mereka. Baik. Jadi beliau nulis kitab ini umurnya masih remaja. Berarti bisa nggak, dapatkah seorang yang masih remaja memahami teks ini? Bisa. Jadi tolong dibuang mitos-mitos tentang hikam. Hikam ini untuk orang tua, ya. Kalau belajar hikam, oh berarti harus zikirnya sehari 10.000. Enggak ada mitos begitu. Ngaji hikam aja, ya. Baik.